Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devika Iqzal Bedani dengan NIM 0500230006. Di sini saya akan menjelaskan tentang preparat dari sel dan epitel yang telah saya pelajari. Jadi di preparat yang telah saya gambar ini itu bisa terbagi menjadi dari preparat sel dan juga preparat epitel. Untuk preparat sel itu ada stereosilium, lalu ada tetes lemak, lalu ada granulum zimogeni, lalu ada macrophagocytus dan mucinogen. Untuk yang preparat epitel itu ada Epithelium stratificatum squamous non cornificatum, lalu ada Epithelium simplex cuboideum, lalu ada Epithelium transisional, dan ada Epithelium stratificatum columnar, dan yang terakhir ada membranan basalis. Mungkin bisa dimulai dari yang sel dulu. Untuk yang sel yang pertama yaitu stereosilium. Pada stereosilium ini bisa ditemukan pada testis pada ductus epididymis. Terdapat membrana basalis yang berfungsi untuk pelekatan dari epitel itu sendiri. Lalu ada sel epitel, dan jenis epitel pada stereosilium ini adalah Epithelium pseudostratificatum columnar stereosilia. Stereosilia itu berarti ini, seperti ada contoh-contohnya, ada stereosilium. Dan pada ini tengah sendiri ini merupakan sel sperma. Yang selanjutnya ada tetes lemak. Tetes lemak ini bisa ditemukan di kulit. Sebenarnya itu bisa ditemukan di bagian lainnya, namun pada kulit sendiri itu mengandung lebih banyak lemaknya. Dan pada tetes lemak ini terdapat lobulus yang mengitari ini. Jadi kalau ada beberapa lobulus itu bisa dikaitkan atau dibaca sesuai dengan jumlah lobulusnya. Seperti kalau ada 3 lobulus, jadi 3 lobulus. Lalu untuk yang berwarna hitam ini sendiri itu namanya tetes lemak, dan juga yang di sekitar tetes lemak itu ada vakula lemak. Jadi pada tetes lemak ini bukan menggunakan HE, tetapi dengan tes yang lain, karena jika menggunakan HE itu tetes lemaknya tidak terlihat. Selanjutnya ada granulum zimogeni. Pada granulum zimogeni ini granulum zimogeninya berada pada titik-titik yang merah, dan juga ada paksexokrin di pankreas. Jadi granulum zimogeni ini berada di pankreas, dan granulum zimogeni ini berfungsi untuk dalam enzim sekresi. Enzim pencernaan. Lalu ada macrophagocytus. Ini makrofag yang berada di hepar. Untuk yang macrophagocytus ini bisa disebut sebagai sel cover. Lalu ada juga sitoplasma, ada hepatosit, lalu ada sinosit yang berwarna putih, dan juga ada vena centralis yang ada di tengah. Selanjutnya dari pembahasan sel yang terakhir ada mucinogen. Mucinogen ini bisa ditemukan di dalam sel globet ini dengan berwarna merah. Lalu juga ada fili interstisialnya sendiri ini. Selanjutnya yaitu pada jaringan epitel. Mungkin bisa dimulai dari Epithelium stratificatum squamous non cornificatum. Jadi itu berarti tidak bertanduk. Maksud dari tidak bertanduk sendiri itu tidak membutuhkan pelindungan, karena itu bisa dibagi menjadi cornificatum dan non cornificatum. Untuk cornificatum itu seperti contohnya pada di sini itu membutuhkan pelindungan, sedangkan yang non cornificatum itu contohnya ada di esophagus, karena sudah di dalam jadi tidak membutuhkan pelindungan lebih dalam lagi. Nah, pada non cornificatum ini terdapat sel squamous yang berada di atas, lalu ada sel polyhedral dan juga membran basalis yang tentunya untuk melekatnya dari epitel itu, dan juga ada jaringan ikat. Selanjutnya terdapat Epithelium simplex cuboideum. Ini berada di kelenjar tiroid,
pada bagiannya terdapat massa koloid dan epitelnya itu berbentuk simplex cuboideum, yang berarti berbentuk kuboid yang hanya selapis. Lalu ada membranan basalis untuk melekatnya si epitel simplex cuboideum tersebut. Lalu ini diputari dengan folikel tiroid. Nah, ya jadi terletak di tiroid. Selanjutnya terdapat epitelium transisional. Epitelium transisional ini contohnya berada pada vesicle urinaria. Terdapat jaringan ikat, lalu ada epitel transisional dan sel permukaan. Untuk epitel transisional ini itu tentang seperti bisa berganti-ganti gitu, seperti kayak waktu kandung kemihnya itu berisi urin, jadi sel epitelnya itu terdorong, jadi bentuknya menjadi pipih. Dan kalau waktu urinnya di kandung kemih itu urinnya tidak ada atau tidak sepenuh sebelumnya, jadi epitelnya bisa lebih panjang, jadi tidak berbentuk pipih lagi, jadi bisa berubah menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Lalu selanjutnya ada epitelium stratificatum columnar. Pada epitelium stratificatum columnar ini tentunya juga terdapat membrana basalis, lalu ada epitelium kolumner yang sebelah sini semua, jadi berbentuk kolumner. Dan ini ada stereosilia lagi, dan yang tentunya di tengah ada sperma. Yang terakhir adalah membrana basalis. Membrana basalis ini terdapat di ren atau ginjal. Epiteliumnya berbentuk epitelium simplex squamosum. Membrana basalis ini sendiri terdapat di permukaannya, jadi dia seperti tempat menempelnya si epitel simplex squamosum. Tentunya pada ren tadi terdapat glomerulus. Sekian, terima kasih. Itu merupakan sedikit tambahan yang saya ketahui dari presentasi preparat sel dan epitel. Jika saya memiliki kesalahan kata yang telah saya ucapkan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.